Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Muslim, sebagaimana yang kita tahu bahwa hari kiamat merupakan hari hancurnya alam semesta serta isinya. Hari kiamat digambarkan dengan hari yang sangat dahsyat sebagaimana diceritakan Al-Quran dan hadis. Lebih dari 9 surah dalam Al-Quran mengisahkan hebatnya kegoncangan hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan terdengarnya bunyi sangkakala malaikat Israfil. Semua makhluk akan binasa termasuk malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Ia merasakan bagaimana sakitnya melepaskan nyawa sampai menjerit. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak selengkapnya. Imam Abu Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka akan mengingat kekasihnya pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Adapun di 3 tempat atau masa yang mereka ingat, maka tidak ingat lagi kekasihnya, yaitu ketika amal ditimbang sehingga diketahui apakah ringan atau berat, ketika menerima lembaran catatan amal sehingga ia terima dari kanan atau dari kiri, dan ketika ular besar keluar dari neraka lalu mengepung mereka dan berkata, 'Aku diserahi 3 macam orang,' yaitu, orang mempersekutukan Allah dengan selain Tuhan, orang yang kejam, penentang, zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Maka orang-orang tersebut diringkus lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Perlu kita ketahui bahwa, di atas neraka jahanam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sedang di kanan kirinya bantolan dan duri-duri. Orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, bagaikan angin kencang. Maka ada yang selamat, dan ada yang luka, terkena bantolan duri, dan ada yang terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Ketika sangkakala ditiup, Imam Abu Laits meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, di antara 2 kali tiupan sangkakala itu jaraknya 40 tahun. Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula, kemudian Allah menurunkan hujan air, bagaikan mani lelaki, maka bangkitlah orang-orang mati bagaikan timbulnya tanaman. Masih riwayat yang sama dari Abu Hurairah disebutkan, ketika Allah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil, maka ia meletakkannya di mulutnya melihat ke arsy menanti kapan ia diperintahkan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sur atau sangkakala itu?" Jawab beliau, "Bagaikan tanduk dari cahaya." "Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutuskanku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi. Dan akan ditiup hingga 3 kali, yaitu pertama nafkatul faza, untuk menakutkan, nafkatus sa'ak, untuk mematikan, dan nafkatul ba'ats, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Dalam riwayat Ka'ab disebutkan hanya 2 kali tiupan, yaitu tiupan mematikan dan tiupan membangkitkan. Saat itu bumi tergoncang hebat dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung pun kandungannya gugur dan yang menyusui lupa terhadap bayinya. Anak-anak kecil seketika beruban dan setan-setan laknatullah kabur berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Ketika malaikat maut menjerit mencabut nyawanya sendiri, mereka yang dikecualikan Allah, roh orang-orang yang mati syahid, Jibril, Mikail, Israfil dan Hamalatul Arsy serta malaikat maut, sehingga ketika ditanya oleh Allah, "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Padahal Allah lebih mengetahui, jawab malaikat maut, "Ya Rab, Engkau yang maha hidup yang tidak mati, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy dan aku." Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah berkata, kemudian Allah berfirman, "Jibril, Mikail, Israfil dan juga Hamalatul Arsy harus mati." Kemudian Allah bertanya, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Jawab malaikat maut, "Engkau zat yang hidup yang tidak akan mati. Tinggal hambamu yang lemah, malaikat maut." Lalu Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Maka malaikat maut diperintahkan mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, tiba-tiba ia menjerit yang andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut itu. Malaikat maut berkata, "Andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan roh itu seberat ini niscaya aku akan lebih lembut ketika mencabut roh-roh orang mukmin."
Kemudian matilah malaikat maut dan tiada satu pun dari makhluk Allah yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini, di manakah raja-raja dan putra-putra raja? Di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku tetapi menyembah selainku? Kemudian Allah berfirman, Limanil mulkil yaum, lillahil wahidil kohar. Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang dapat menjawab. Maka Allah sendiri yang menjawabnya. Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama 40 hari, sehingga air telah mengenang di atas segala sesuatu setinggi hasta. Maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. Kemudian Allah menyuruh, berseru, hiduplah hai Israfil dan Hamalatul Arsy, maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan. Maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Selanjutnya masuklah roh itu ke dalam jasad di dalam hidung. Maka bumi mengeluarkan mereka. Rasulullah bersabda, aku orang pertama yang keluar dari bumi. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke malam Nabi Muhammad membawa burak dan perhiasan-perhiasan surga. Maka terbuka bumi untuk baginda Rasulullah dan ketika melihat Jibril segera bertanya, ya Jibril, bagaimana umatku? Apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku? Jawab Jibril, terimalah kabar gembira, karena engkau yang pertama keluar dari bumi. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala. Tiba-tiba serentaklah mereka bangkit melihat keadaan yang ada. Sahabat Galeri Muslim, begitulah gambaran tentang kejadian hari kiamat dan betapa dahsyatnya ketika dicabut nyawa sehingga malaikat Israel pun kesakitan sampai berteriak menahan rasa sakit. Semoga kita dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.